Seorang mantan peserta American Idol yang mengaku ke petugas polisi kalau ada orang asing masuk ke rumahnya dan menghabisi istrinya. Dia menangis, nafasnya gak beraturan, bahkan dia sampai beberapa kali muntah. Awalnya semua orang percaya ini adalah kasus perampokan dengan alur ada orang asing yang masuk dan menghabisi Ashley. Nah tapi penyelidikan terus berjalan dan bukti mulai berubah. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Ini bukan cerita horor, tapi kejadian nyata yang mengerikan. Gak ada musik, gak ada settingan, jadi gak ada yang dilebih-lebihkan. Cuma dari satu kamera yang nempel di badan seorang polisi dan satu kejadian yang berubah dalam hitungan menit, yang terekam secara real time. Ya, di Unseen malam ini kita akan bahas rekaman-rekaman mengerikan yang terekam langsung oleh kamera yang terpasang di badan seorang polisi. So, check this out. Philmon Jean Baptiste. Oke, kasus pertama kita awali di tanggal 13 September 2024 di sebuah apartemen di kawasan Flatbush, Brooklyn, US. Malam itu, polisi datang bukan tanpa alasan. Mereka membawa surat perintah penangkapan untuk seorang pria bernama Philmon Jean Baptiste. Dia bukan orang biasa, namanya udah masuk dalam penyelidikan atas beberapa kasus penusukan brutal. Beberapa korbannya bahkan sampai kehilangan nyawa dan polisi tahu mereka sedang mencari seseorang yang berbahaya. Sampai akhirnya beberapa petugas masuk ke dalam apartemen. Body cam merekam semuanya. Ruangan terlihat sempit, berantakan, dan sunyi sepi. Mereka menyisir setiap sudut ruangan sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu di kamar mandi. Ada seorang pria bersembunyi di dalam bathtub dan ya, dia adalah Philmon dengan sebuah pisau yang ada di tangannya. Saat itu juga petugas langsung berteriak supaya Philmon meletakkan pisaunya. Perintah itu pun diberikan berulang kali tapi tidak ada respons seperti yang diharapkan. Situasi berubah dalam hitungan detik. Pria itu menolak menyerah dan tiba-tiba dia bergerak cepat secara agresif mengarah langsung ke petugas. Seorang petugas mencoba menghentikan dengan taser tapi gagal. Nah, karena ruangannya juga sempit dan gak ada waktu banyak, akhirnya beberapa petugas langsung melepaskan tembakan dan Philmon pun terkena peluru itu. Dia dibawa ke rumah sakit tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Dan kasus ini pun langsung diselidiki oleh kantor investigasi khusus negara bagian New York buat menentukan apakah tindakan para petugas itu sudah tepat. Dan ya, Philmon diduga terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Termasuk seorang wanita berusia 54 tahun dan seorang pria berusia 24 tahun. Dan gak hanya itu saja, dia juga menjadi tersangka dalam kasus penusukan terhadap wanita berusia 66 tahun. Semua itulah yang menjadi alasan kenapa polisi bergerak cepat malam itu. Tapi satu hal yang pasti, dalam situasi seperti itu, gak ada yang benar-benar punya waktu untuk berpikir. Satu keputusan saja bisa menentukan hidup atau mati. Dan bodycam pada hari itu merekam semuanya. Next, Michael Link. Oke, kasus berikutnya direkam di dalam rumah sakit. Tempat yang seharusnya aman tapi malam itu berubah menjadi lokasi yang kacau. So, di tanggal 8 Januari 2026 rumah sakit Brooklyn, New York sekitar jam 17.30 sore, operator 911 ini menerima beberapa panggilan darurat dari staf rumah sakit. Yang isinya ada seorang pasien pria yang mengamuk mau melakukan bundir. Dia melukai dirinya sendiri dan membawa benda tajam. Nah, situasi di dalam rumah sakit ini mulai gak terkendali. Polisi langsung datang ke lokasi yang ada di lantai 8 rumah sakit tersebut dan dari sinilah bodycam itu mulai merekam semuanya. Polisi menuju ke sebuah ruangan yang sudah dipenuhi darah. Di dalamnya ada seorang pria berusia 62 tahun bernama Michael Link. Nah, Michael ini bukan orang biasa. Dia adalah mantan polisi yang mengundurkan diri pada tahun 1990-an. Tapi saat itu, dia berdiri di dalam ruangan dengan tubuh berlumuran darah sambil memegang pecahan dudukan toilet yang dia jadikan senjata.
Dia mengunci diri di dalam ruangan dan dia nggak sendirian. Di dalam ada pasien lanjut usia dan seorang petugas keamanan. Mereka terjebak. Polisi datang langsung memberikan perintah berulang-ulang kali buat Michael menjatuhkan senjatanya. Ya, tapi dia tidak menurut. Nah, selama beberapa menit ini polisi mencoba bicara untuk menenangkan Michael. Nah, sambil mencari cara supaya semuanya tidak berakhir buruk. Tapi situasinya justru makin tidak stabil. Pria itu tiba-tiba bergerak. Dia mendekat ke arah polisi dengan senjata di tangannya. Sampai akhirnya petugas mencoba menghentikan dia dengan taser sebanyak 3 kali. Tapi tidak berhasil. Polisi nggak punya banyak pilihan dan waktu pun semakin sempit. Nah, saat Michael ini kembali bergerak maju, polisi akhirnya melepaskan tembakan dan pria itu akhirnya terkapar. Michael langsung ditanganin di rumah sakit yang sama. Dan sayangnya, nyawa Michael tidak tertolong. Tidak ada penjelasan yang pasti kenapa Michael melakukan hal itu. Tapi ya, rekaman body cam jadi bukti nyata betapa menegangkannya di hari itu. Kita next ke kasus berikutnya. Caleb Flynn. Kasus terakhir menimpa seorang mantan peserta American Idol yang mengaku ke petugas polisi kalau ada orang asing masuk ke rumahnya dan menghabisi istrinya. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Februari 2026 di sebuah rumah yang ada di kawasan Tip City, Ohio. Awalnya, petugas ini menerima panggilan darurat dari seorang pria yang panik karena rumahnya dibobol. Nah, pria itu adalah Caleb Flynn. Nah, saat polisi tiba, ini mereka langsung menemui Caleb yang terlihat sangat panik. Dia menangis, nafasnya nggak beraturan, bahkan dia sampai beberapa kali muntah. Nah, polisi masuk ke dalam rumah dan menemukan istrinya, yaitu Ashley Flynn, yang sudah meninggal ditembak di tempat tidur. Sementara itu, 2 anak mereka ini masih di kamarnya masing-masing dan belum tahu apa yang terjadi. Ini Caleb pun terdengar menelpon keluarganya sambil memberitahu kalau misalnya Ashley ini sudah meninggal. Dia kelihatan kalang kabut dengan apa yang terjadi saat itu. Suaranya gemetar dan terus-terusan bilang, aku nggak tahu harus ngapain, aku nggak bisa nafas. Tapi di saat yang sama, polisi mulai menemukan sesuatu yang aneh. Pintu belakang terbuka dan di garasi ada mobil milik Caleb dengan tempat penyimpanan senjata yang sudah terbuka. Hal-hal kecil mulai menimbulkan pertanyaan. Awalnya semua orang percaya ini adalah kasus perampokan dengan alur ada orang asing yang masuk dan menghabisi Ashley. Nah, tapi penyelidikan terus berjalan dan bukti mulai berubah. 3 hari setelah kejadian, Caleb Flynn ditangkap dengan tuduhan membunuh istrinya sendiri. Nah, ini polisi menyebut ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa cerita tentang penyusup itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan diduga ada upaya untuk mengatur TKP agar terlihat seperti perampokan. Nah, saat ini proses hukum dari kasus Caleb Flynn ini masih berlanjut. Dia menjalani proses hukum di negara bagian Ohio. Awalnya ia tidak mengaku bersalah terhadap tuduhan tersebut. Makanya polisi masih terus mencari bukti, saksi, dan analisis forensik dari kasus ini. Jadi memang kasus ini belum selesai sepenuhnya di pengadilan. Tapi yang pasti kasus ini beneran mind blowing banget. Karena orang yang terlihat paling hancur di awal ini justru jadi tersangka utama beberapa hari kemudian. Dan pertanyaannya, apakah semua itu reaksi kehilangan yang nyata atau bagian dari cerita yang sudah disiapkan? Well, di rekaman-rekaman body cam tersebut kita bisa lihat semuanya ya. Semua yang kamu lihat tadi ini terjadi tanpa skrip. Yang terjadi hanya ada kepanikan, ketakutan, dan keputusan yang harus diambil dalam hitungan detik. Yang bikin rekaman ini mengerikan bukan cuma apa yang terjadi, tapi seberapa cepat semuanya berubah dari situasi biasa menjadi sesuatu yang gak terkendali. Oke, untuk nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas kasus yang lain, boleh nih ketik di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalian yang punya cerita bisa gue ceritain. Atau mungkin kalian kirim cerita menarik kalian di email kita di vadipotret@gmail.com.